Assalamualaikum wilujeng sumping saudara. Oke, WhatsApp. Jadi kelompok IC gak ada openingnya gini. Yang manis tapi bukan gula. Pale pale. Oh, pale. Untuk penisi hatiku butuh kasih sayang papa muda keringatan. Zawa. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai analisis dari Kabupaten Bogor dan juga Desa Cilengsi. Aja dulu. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah aspek fisik dan juga aspek sosialnya ya. Wilayah pertama yang akan kita bahas adalah Kabupaten Bogor. Pertama-tama, kita akan membahas dari aspek fisiknya terlebih dahulu. Kabupaten Bogor ada di mana ya? Secara garis astronomis, letak geografis Kabupaten Bogor berada di antara 6 derajat 18 sampai 6 derajat 47 lintang selatan dan 1623 sampai 1713 bujur timur. Kabupaten Bogor ini terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 2.664 meter persegi. Kabupaten Bogor terletak di Provinsi Jawa Barat dengan berbatasan di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan juga Kabupaten Bekasi. Sedangkan di timur berbatasan dengan Karawang, Cianjur, Purwakarta. Selatan dengan Sukabumi, dan di barat dengan Lebak. Selanjutnya adalah iklim. Kabupaten Bogor sering disebut sebagai kota hujan karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada musim hujan. Apalagi geografisnya yang berada di kaki pegunungan, sehingga awan hujan kerap terbentuk di wilayah ini. Kabupaten Bogor juga termasuk ke dalam iklim tropis yang memiliki suhu rata-rata harian sekitar 24 derajat sampai 31 derajat Celcius. Bogor memiliki beberapa daerah pertambangan, sumber air, hutan, pegunungan, dan juga tanah yang subur. Bogor ini memiliki sumber daya alam berupa hasil tambang yang ada di Gunung Pongkor, Bogor, Jawa Barat. Pertambangan ini menghasilkan biji emas dan juga memproduksi perak loh. Sungai atau sumber air yang ada di Kabupaten Bogor yaitu seperti Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, ataupun Sungai Cilengsi. Sedangkan hutan dan pegunungan di Bogor, hutan-hutannya ini masih relatif asri dan dimanfaatkan untuk konservasi. Salah satunya adalah Taman Gunung Gede Pangrango yang tidak hanya dijadikan sebagai tempat konservasi, tapi juga sebagai destinasi wisata alam. Selanjutnya, Bogor juga memiliki tanah yang subur, karena Kabupaten Bogor ini berdekatan dengan gunung-gunung, seperti Gunung Salak, Gunung Pancar, ataupun Gunung Munara. Bogor memiliki wilayah yang cukup bervariasi. Kabupaten Bogor terbagi menjadi 2 dataran, yaitu dataran tinggi dan juga dataran rendah. Di bagian utara terdapat dataran rendah yang lebih rendah dan rata, dan sering dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, serta kawasan industri. Contohnya yaitu adalah Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cibinong, dan juga Kecamatan Cilengsi. Dan di bagian selatan terdapat pegunungan seperti Gunung Salak, Gunung Gede Pangrango, dan juga ada kawasan puncak, hutan pinus, Gunung Pancar, hutan sentul, dan lain sebagainya. Setelah dari aspek fisik, kita beralih ke aspek sosial. Aspek sosial yang pertama adalah demografi Kabupaten Bogor. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2024 adalah 5.664.530 juta jiwa. Jumlah ini berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Bogor adalah 5.627.21 juta jiwa. Dan Kecamatan Cibinong sebagai ibu kota Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 188.108 jiwa untuk laki-laki dan 185.880 jiwa untuk perempuan. Selanjutnya, dari segi pendidikan, Kabupaten Bogor memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi, termasuk sekolah-sekolah swasta, negeri, dan juga pesantren, seperti SMA Islam Arafah, SMKS Pelayaran Makarya 1 Bogor, SDN Keracak 1, dan salah satu lembaga pendidikan terkenal di Kabupaten Bogor adalah Institut Pertanian Bogor atau IPB yang terletak di Kota Bogor. Keagamaan dan juga budaya. Masyarakat Kabupaten Bogor masih menjaga tradisi dan budaya Sunda, seperti upacara dan kesenian jaipong, wayang golek, dan gotong royong. Di sini juga memiliki beragam agama. Mayoritas penduduk Kabupaten Bogor beragama Islam, namun ada juga yang menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha.
etnis, dan bahasa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bogor berasal dari etnis Sunda, dan bahasa yang digunakan sehari-hari adalah bahasa Sunda dan juga bahasa Indonesia. Namun, karena letaknya berdekatan dengan Jakarta, terdapat juga komunitas etnis lain, seperti Jawa dan juga Betawi. Keberagaman ini disebabkan oleh pernikahan. Hal yang paling penting yaitu perekonomian Kabupaten Bogor. Sektor perekonomian Kabupaten Bogor meliputi pertanian, pariwisata, dan industri. Karena Kabupaten Bogor memiliki tanah yang subur, maka sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani. Nah, selain pertanian, ada juga pariwisata dan industri yang berkembang pesat di Kabupaten Bogor. Contohnya adalah wilayah Puncak, yang merupakan destinasi wilayah yang terkenal karena keindahannya, perkebunan teh, dan juga udara yang sejuk. Dan juga ada Taman Safari yang dijadikan sebagai destinasi masyarakat di kala libur tiba. Nah, dari segi perkembangan industri kecil, seperti makanan olahan dan kerajinan tangan, juga banyak digunakan sebagai sumber perekonomian warganya. Dan ini termasuk ke dalam perdagangan cenderamata. Nah, wilayah kedua yang akan kita bahas adalah Desa Cilengsi. Sama seperti Kabupaten Bogor, kita akan membahas mengenai aspek sosial dan juga aspek fisiknya. Namun, karena Desa Cilengsi ini berada di Kabupaten Bogor, maka aspek fisik dan sosialnya juga hampir mirip. Yang pertama, letak dan perbatasan Desa Cilengsi. Desa Cilengsi terletak di bagian timur Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cilengsi. Karena wilayah yang termasuk dataran rendah, maka dapat digunakan sebagai wilayah pengembangan industri dan juga perdagangan. Cilengsi juga terletak dekat dengan wilayah perkotaan, sehingga menjadi salah satu desa yang berkembang dengan pesat. Desa Cilengsi berbatasan dengan Desa Limus Nunggal di bagian utara dan timur. Dan di bagian selatannya, Desa Cilengsi berbatasan dengan Cilengsi Kidul, dan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri. Selanjutnya adalah topografi. Desa Cilengsi terletak di kaki Gunung Salak yang merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sunda yang memiliki ketinggian wilayah mulai dari 200 meter hingga 300 meter di atas permukaan laut. Karena Desa Cilengsi ini berada di Kabupaten Bogor, maka iklimnya juga tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Bogor, yaitu memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu rata-rata yang berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Karena itulah, tanaman-tanaman dapat tumbuh subur di daerah ini. Karena Desa Cilengsi ini berdekatan dengan gunung, maka Desa Cilengsi memiliki tanah vulkanik yang subur, sehingga bisa ditanami banyak tanaman. Desa Cilengsi juga sama seperti Kabupaten Bogor, yang memiliki sumber air dan juga hutan yang dijadikan sebagai kawasan pariwisata. Nah, kalau dari segi sosialnya atau demografinya, gimana ya? Desa Cilengsi merupakan desa yang cukup padat penduduknya, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Sunda. Seiring berkembangnya kawasan industri dan perumahan, banyak penduduk yang datang dari berbagai daerah yang menyebabkan adanya keberagaman dan semakin padatnya penduduk. Dari segi infrastruktur, banyak infrastruktur yang dibangun di desa ini, seperti jalan raya yang menghubungkan Desa Cilengsi dengan Kabupaten Bogor yang menjadi akses jalan masyarakat yang lebih mudah. Desa ini juga memiliki fasilitas umum yang memadai seperti sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah, serta sebagian wilayahnya sudah terhubung dengan jaringan PLN, jadi listrik aman terkendali. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan sampai jumpa.